tambah cantik, biar besok kajian jadi tambah ganteng hari ini. Ini gagah sekali hari ini saya. Yang lain dapat tahu rambut sudah panjang-panjang, belum sempat gunting rambut. Yang lain itu sepanjang-panjang, jenggot sepanjang-panjang. Kalau lama gajian pasti nanti besok-besok jadi ini haji karena kebanyakan jenggot, tapi tidak jadi radikal. Oke, saya bersyukur hari ini bisa diperkenankan Tuhan untuk bisa kasih sharing kebenaran firman Tuhan. Ada yang baru datang di sini Bapak Ibu? Ada yang baru bergabung? Oh, semua orang lama, haleluya. Oke, saya tidak perlu memperkenalkan diri saya. Pendeta Rido, nama saya. Hari ini saya disuruh untuk bawa satu kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya bahwa hari-hari ini kita sedang memperingati hari Pentakosta, ya Pentakosta. Pengen saya share firman tentang keturunan Roh Kudus sih, tapi terlalu kudus sekali karena kita sudah bahas itu yang lalu. Jadi inti dari keturunan Roh Kudus itu sendiri bahwa Alkitab berkata di situ bahwa Roh Tuhan tercurah di atas semua manusia. Jadi garis bawahi bahwa semua manusia, bukan cuma pendeta, penginjil, siapapun dia yang kita rasa lebih, nah semua kita manusia punya fungsi yang sama untuk memberitakan Injil. Jadi semuanya kita punya fungsi yang sama. Cuman beda fungsi lah. Saya sebagai pendeta, Bapak Ibu jemaat ada juga yang ini. Tapi posisi kita dalam Tuhan semuanya anak Tuhan. Tidak ada yang Tuhan, semuanya hamba. Oke. So, tapi hari ini saya mau bicara tentang namanya Messiah Syndrome. Karena biasanya ini sekarang lagi berakar, lagi orang kayaknya berpikir bahwa dia itu punya segala sesuatu dalam mempertobatkan seseorang. Jadi kita mau ubah, kita punya konsep ini malam ini. Karena saya percaya bahwa ketika saya bicara pasti ada konsep yang baru, ada pembukaan, ada pola pikir yang baru. Amin. Kalau kita tidak mengubah kita punya pola pikir, kita stuck di situ. Karena kekristenan kita harus grow up. Kita nggak bisa anak-anak aja, kita harus bertumbuh begitu. Oke, tidak berlama-lama. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 kita akan baca. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat bisa saya undang berdiri dan kita akan baca sama-sama. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Persatu kembali. Demikian firman Tuhan. Oke, dan firman Tuhan di situ berkata bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia dan oleh iman. Jadi apa itu iman? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita diselamatkan karena iman. Iman itu bukan melihat namun baru percaya. Iman itu tidak melihat dan percaya. Iman itu kayak orang datang di dokter, lalu orang bilang begini, dok, saya sakit ini. Lalu dokter bilang, kita waktu jarang dalam menuju dokter dalam keadaan sakit, kita punya pengharapan bahwa kalau ketemu dokter kita sehat. Setuju? Biasa kan begitu kan? Paling tidak saya kalau ketemu dokter, saya punya pengharapan iman saya sehat. Begitu. Kalau saya naik angkot dari sini tidak ada angkot. Oke lah, yang mobil-mobil yang lagi disewa-sewa begitu kan? Kita tidak tahu dia punya sopir siapa, atau bahkan kita naik pesawat lah, ya kan? Kita nggak tahu dia punya pilotnya siapa, but we believe, kita punya have faith for safe. Kita punya iman selamat karena pilot itu. Kan kita nggak tahu, tiba-tiba di atas, tiba-tiba kecelakaan, kan gimana, kan kita tidak tahu. Kita percaya saja, pasti sampai sekian. Kita berangkatnya 3 jam Pak, 3 jam. Saya percaya 3 jam tiba di sana. Itu iman sederhana kayak gitu. Amin. Jadi iman bukan karena melihat baru orang percaya, tapi karena tidak melihat makanya orang bisa percaya. Saya sering bilang ini, iman bukan intelektual. Iman tidak anti intelektual, tapi iman lebih tinggi daripada intelektual. Kalau intelektual bicara apa yang kita lihat, kita baca, apa yang kita rasakan saat itu intelektual. Kalau kita baca firman pakai kita punya otak, kita jadi tahu. Baca firman pakai kedua kali pakai otak, kita jadi sok tahu.
Haleluya. Oke. Nah di sini bilang bahwa kita diselamatkan karena iman dan itu karena pemberian. Just gift. Amin. Dan pemberian itu kita perlu tindakan. Some people say, okay, saya terima dengan gratis. Tapi saya bilang begini, kalau saya kasih hadiah buat siapa? Ini ya, saya kasih hadiah buat dia, gini. Ini keselamatan. Saya kasih hadiah handphone. Kalau dia ambil pakai tindakan begini, dia akan memperoleh handphone ini. Tapi coba sekarang saya kasih tapi tidak ada tindakan apa-apa, pasti handphone akan jatuh. Sama dengan keselamatan. Ketika dikasih meskipun sudah ada di salib Bapak Ibu, sudah dibayarkan sampai di salib itu dengan harga yang sangat baik, dengan sangat mahal. Makanya dibilang begini, bahwa tidak ada yang, semuanya harus ada harga yang harus dibayar. Amin. Yesus membayar harga kita sangat mahal untuk keselamatan kita. Makanya kita juga waktu ambil keselamatan itu, we have to take, ada tindakan begitu, ambil. Lalu pelihara iman itu. Jangan sampai iman ini kita satu saat kita kehilangan iman kita. Karena hari-hari ini ada begitu banyak orang kehilangan imannya karena perempuan, karena jabatan, karena uang, karena status. We think bahwa status itu adalah kepunyaan kita, padahal bukan. Status, mobil, jabatan itu hanya dititipkan sementara. Kita pengelola, bukan pemilik. Bisa sampai di situ bisa mengerti. So, apa yang mau dikatakan? Kalau dia bilang begini, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, apa yang dimaksud dengan Messiah syndrome? Messiah syndrome begini, orang yang merasa bahwa dia punya andil atas pertobatan atau bertobatnya seseorang. Ada orang pernah merasa begitu, oh dia bertobat gara-gara saya tuh. Cie. Dia kenal Tuhan gara-gara saya tuh. Melanggar firman Tuhan yang tadi, jangan ada yang memegahkan diri. Amin. Yang pertama, ciri-ciri Messiah syndrome yang pertama adalah orang yang merasa bahwa dirinya selalu benar, yang lain salah. Ada orang gitu. Yang merasa dirinya paling benar sudah, orang lain salah. Sampai orang lain punya pekerjaan sampingan tuh, kayak ngojek kah, jualan apa kah, tapi dia punya pekerjaannya cari orang punya kesalahan. Cari aja orang punya kesalahan. Orang lain cari kelebihan orang, dia cari orang punya kesalahan, semua dicari. Sampai yang tidak rumor dibikin rumor, begitu. Ada begitu tuh. Berusaha hidup benar itu baik, tapi merasa lebih benar dari yang lain itu tidak baik. Jadi jangan pernah merasa bahwa hidup kita itu lebih benar dari yang lain. Tidak, salah. Sama dengan kita berpikir begini, bahwa orang yang ke gereja itu hidupnya lebih baik daripada orang yang tidak ke gereja. Berarti kita ke gereja berhasil, kita pulang ke gereja. Amin. Karena tidak semuanya baik-baik saja. Bahkan yang berdiri di depan sini pun tidak baik-baik saja, Bapak Ibu. Terkadang orang berpikir bahwa yang di balik mimbar itu, yang di depan mimbar itu orang paling bodoh, dia tidak Tuhan, tidak pakai, mereka bodoh, tidak tahu firman Tuhan, tidak kudus. Lalu yang di balik mimbar, pendeta dan segala macam, itu paling kudus, suci. Kalau doa Tuhan pada dengar. Tidak. Kita semua sama, tidak ada yang beda. Cuma beda fungsinya. Amin. Kita semua sama. So jangan pernah merasa bahwa kita ini lebih benar daripada orang lain. Harus berpikir bahwa kita sama-sama orang benar. Amin. Karena berkat Tuhan diberikan kepada orang benar, dicurahkan kepada rumah orang benar, bukan rumah orang fasik, gitu aja. Begitu. Kita sudah dibenarkan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang Messiah syndrome, yang merasa dirinya itu seperti Mesias, adalah orang yang merasa bahwa dia tidak pernah melakukan dosa dari kecil. Pernah ada begitu? Jadi dia merasa dirinya paling suci, sudah yang lain tidak boleh. Oh, haleluya, jangan datang ke sana, orang lagi minum. Jangan datang ke sana. Itu najis kalau kita datang ke sana. Jangan datang ke sana. Itu orang lain suka selingkuh. Jangan bergaul dengan mereka. Haleluya. Kalau kita memposisikan diri mereka seperti itu, yang sering bilang lalu bahwa kita bukan menerangi mereka untuk melihat terang, tapi kita menyilaukan mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Harusnya ketika orang selingkuh ketemu dengan kita, mereka bukan lari meninggalkan kita.
Karena mereka bilang begini, orang yang tidak pernah berdosa lagi jalan. Saya tidak layak. Ketemu mereka. Harusnya orang-orang yang Maroko, yang Baminun, ketemu kita, anak-anak Tuhan, dorang bukan lari bahasa bunyi karena tidak merasa tidak layak dikunjungi malaikat. We make ada gate, kita ada curang Bapak Ibu. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Dia datang bukan orang benar, untuk orang yang berdosa. Yesus datang untuk orang yang berdosa. Kalau ada di dunia ini orang yang cuma cari pekerja kesalahan orang, maka saya mau bilang bahwa orang itu sedang salah. Karena Yesus datang untuk mencari orang berdosa, bukan orang benar. Apalagi orang yang merasa paling benar. Orang baik itu tidak akan pernah menjatuhkan orang lain dengan supaya dia kelihatan benar. Dan orang baik itu tidak akan pernah menunjukkan kebaikannya. Ada sih menunjukkan, tapi dengan alasan apa namanya ini pencitraan. Karena orang baik dimanapun yang dia kerjakan pasti tidak perlu diketahui oleh siapapun. Amin. Jangan pernah kita menjadi pengemis rohani sampai kita berusaha, karena begini Bapak Ibu, status kita tidak dicintai oleh karena nominal, karena banyaknya angka di saldo simpanan kita, karena banyaknya angka di YouTube kita, karena banyak angka di Instagram kita karena banyak yang like kita. No, kita diterima bukan karena itu dia. Kita diterima karena Kristus sudah menerima kita apa adanya. Amin. Amin. Jadi kita nggak usah sedih ketika orang tidak apa namanya bicara yang buruk tentang kita nggak usah marah karena kita sudah dibenarkan. Gitu. So jadi kalau ketemu orang kayak begitu, kalau ada pun nominasi, ada nominasi orang orang-orang yang merasa paling benar dan orang yang tidak pernah bikin dosa dari kecil, saya percaya semua kita gagal. Bahkan semua orang di dunia ini gagal, gak bisa masuk nominasi itu. Yang masuk nominasi cuma satu, Yesus Kristus. Kapan dia bilang itu? Waktu dia ketemu dengan perempuan pelacur. Ingat? Kedapatan bersinar lagi tidur, siang-siang ketangkap. Hukum bilang mesti lempar sampai mati, lempar. Yesus ngomong santai, baru dia bilang begini. Bos, ada di sini yang belum pernah bikin dosa dari kecil? Silakan orang itu yang lempar batu kepada perempuan itu pertama kali. Yang tidak pernah berbuat dosa dari kecil. Orang sudah pernah bikin dosa lah, tidak mungkin lah ya kan. Orang dulu kecil-kecil itu baru kecil, tak aja, tapi tiba-tiba mama minta doi, bilang katanya mau beli apa, gula-gula, sampai sana beli permen, beli biskuit, ya kan? Tidak ajar, tapi tiba-tiba langsung lahir begitu. Kita suka nipu lah dari kecil, cuman kan nipunya kecil-kecil lah begitu. Cuma kita malu untuk berbicara gitu kan. Yesus bilang begini, lalu mereka meninggalkan dia dan perempuan itu mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda. Kenapa yang paling tua? Karena yang paling tua paling banyak dosa. Tua dengan dosa. Haleluya. Bayangkan, tua dengan dosa. Tapi orang-orang kayak gini yang Yesus mau datang ke sana. Murid yang paling radikal, yang kalau kita bisa bicara hampir semua. Simon Petrus, paling keras dia kan. Udah ngomong, Tuhan, saya tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan. Saya akan jaga Tuhan Yesus. Percaya sama saya mana bagus Tuhan ini kan. Pangkat-pangkat. Apa namanya, soma jadi gajaran jadi tanggung tuh semua jadi awas yang dikatakan sama Tuhan Yesus saya hajar orang. Tapi apa yang terjadi? Dia orang pertama yang menyangkal. Baru yang bicara sama dia bukan preman Bapak Ibu, bukan apa namanya, bukan atlet karate, bukan anak kecil. Ngomong sama Petrus. Om Pet. Bukan. Om Bafoya. Om kita lihat itu di orang Pak. Desa bagi-bagi ikan Pak. Kalau dia orang beda tuh. Mau tak bilang Om jangan nyangkal ngana Om.
Oh bilang, ih, nyanda ho. Tak bilang bukan kita ho. Akhirnya imannya luntur hanya gara-gara anak kecil. Hati-hati. Kenyamanan itu pembunuh utama, bukan penderitaan sama penganiayaan. Kenyamanan itu nomor satu yang membunuh iman kita. So jangan pernah merasa nyaman. Hati-hati. Haleluya. Next, yang ketiga, orang yang merasa yang Mesiah syndrome yang ketiga tadi kan yang pertama orang yang merasa paling benar, yang kedua orang yang merasa tidak pernah berdosa dari kecil, yang ketiga adalah orang yang merasa saat kita bahwa pelayanan kita lah atau pelayanan mereka lah yang mengubahkan orang itu. Kita lupa bahwa kita bukan Mesias, kita hanya manusia biasa. Yang mengubahkan orang hanyalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Tugas kita hanya memberitakan saja. Orang mau bertobat, mau enggak, itu pekerjaan Roh Kudus. Firman Tuhan bilang apa? Ketika benih itu jatuh, ya kan? Yang menumbuhkan itu kan bukan tanah, Tuhan yang menumbuhkan. Waktu benih itu jatuh dan bertumbuh. Jadi bukan pekerjaan kita semua. Jadi kalau kita pikir begini, orang itu berhasil karena saya, berarti kita sudah berpikir bahwa kita itu Tuhan. Tugas kita supaya orang yang dendam sama kita ampuni saja, terima mereka apa adanya. So nanti berikut, biasanya orang akan banyak diselamatkan lewat pengampunan. Jadi jangan pernah merasa ini yang lagi tren sekarang. Dan orang-orang bisa hidup kudus itu kan karena ya saya bilang bahwa Tuhan sudah menguduskan kita. Yang kudus-kuduslah kamu, makanya karena aku kudus. Jadi sama dengan kalau saya basah, saya datang basah-basah di sini, saya ketemu peluk Marcel. Terjadilah firman Tuhan, basah-basahlah kamu karena aku basah. Sama, kudus-kuduslah kamu karena aku kudus, karena memang Tuhannya sudah kudus. Langsung kita dikuduskan. Kalaupun kita mau hidup kudus ke depan, itu karena anugerah yang memampukan. Amin. Tapi jangan salah pengajaran tentang anugerah saat ini. Ada pengajaran yang salah tentang anugerah, bahwa kalau anugerah itu bisa berlebihan, jadi saya bisa sambil pelayanan, tapi kali cerai 3, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Saya bisa selingkuh dia sementara saya pelayanan. No. Dan mereka punya prinsip begini bahwa semakin dosa besar, semakin kasih karunia Tuhan kita besar. Itu yang salah. Semuanya harus harus ada rasa cukup. Amin. Amin. Waktu saya tutup dengan ini, firman Tuhan berkata begini, bahwa berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kenapa Tuhan tidak bilang yang sebanyak-banyaknya? Karena begini, waktu Tuhan kasih berkat Tuhan kasih makan bangsa Israel waktu mereka di padang gurun, ya kan? Dia kirim apa? Burung, ya kan? Lalu dia kirim makanan mana, roti dari surga itu. Jadi itu makannya para malaikat. Bayangkan. Itu lagunya sampai dibikin di bahasa di Indonesia dibikin lagu. Mana lagi? Kan ku cari. Pandes. Dapat tahu ya, angkatannya lama sekali. 70-80. Haleluya. But anyway. Oke. Jadi waktu mereka mengumpulkan mana, Tuhan bilang begini, kumpulkan secukupnya. Karena kalau kalian kumpulkan terlalu banyak, dibilang apa? Ulat, kan jadi ulat busuk. Secukupnya aja. Gitu. Kita makannya spesial dari malaikat. Gila. Tapi Tuhan bilang secukupnya saja. Air 1 gelas cukup untuk membuat kita lepas dari dahaga. Tapi air kalau terlalu banyak, itu banjir bandang, Bapak Ibu. Tsunami. Makanya firman Tuhan bilang apa? Secukupnya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Ketika kita memiliki rasa cukup, kita lihat orang punya motor, orang mau kita marah-marah. Jadi apa kita sudah ditolak kerja, ada motor. Cuma
numpang begini terus. Tara tahan, tara pulang. Mau tahan malu hati. Kadang-kadang tahan dong alasan lagi. Ada teman di sana, ban pica. Bilang saja terlalu muat kok. Haleluya. Kalau kita punya rasa cukup, kita tak akan marah-marah waktu orang ada punya mobil baru. Tapi saya tidak bicara kekayaan sih, maksud saya ketika Tuhan memberkati kita dengan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, jangan marah. Amin. Cukupkan aja. Jangan karena dia hidung tinggi dari kita hidung basic. Tuhan, tak cukup ini Tuhan. Baru orang mau operasi ini kasih panjang nih. Haleluya. Nanti panjang selalu panjang begini baru pasang apa tuh yang plastik gitu kan. Itu kan ya. Dan ada yang gagal operasi kan. So lihat udah contohnya beberapa orang yang gagal operasi plastik. Beginilah hidung yang tadi cuma kecil begini jadi besar begini. Jadi kalau mau swab gampang. Karena sebesar begini gitu. Ada bibir yang gagal oplas, yang tadinya mau kasih tambal begini so jadi kayak kurangu begitu. Haleluya. Jadi bersyukur dengan kita punya tubuh yang Tuhan sudah berikan saat ini. Amin. Tidak usah dibandingkan dengan yang lain lah, tidak usah. Kita cantik, kita ganteng. Saya bilang ke kanan, Ngana cantik, Ngana ganteng. Ngana cantik. Marcel. Cantik sekali kita ini. Begitu sudah. Karena kalau orang terlalu banyak permak lagi salah juga. Oh, nama dikit lah boleh lah gitu. Tapi kalau terlalu berlebihan juga salah juga begitu kan. Jangan sampai terlalu panjang sampai akhirnya yang dapat lihat dari sana rambut panjang kata kemarin. Apa? Kita cewek kemarin. Apa? Iya. Jadi iya. Pasti dia sandar begitu. Abang, aduh kayak keras begitu. Haleluya. Motola jiwa. Jadi saya bingung, ini mau bagaimana ini Tuhan caranya? Saya cuma bilang begini, turun di mana? Terserah abang mau turunkan saya di mana. Baru saya bilang begini, saya mau turunkan di kuburan boleh kan? Oh tidak, saya mau ke gereja karena ada lagi pelayanan di sini. Oh abang hamba Tuhan, iya boleh bantu doakan, boleh. Minta nomor saja tapi terhubungi. Nanti kalau dia butuh doa baru kita doakan gitu kan. Bukan mesti saya mau doakan sekarang kan. Saya normal Bapak Ibu, percaya saya normal. Apa lihat saya kelihatan saya tidak normal begitu? Saya normal juga. Saya suka yang lawan jenis bukan sama jenis. Ada orang kata Pak saya satu kali terlalu kudus ini hamba Tuhan kemarin ada yang meninggal. Saya punya teman hamba Tuhan lalu mamanya meninggal. Jadi saya datang, baru saya bilang begini, dia terlalu banyak itu, penglihatan. Pak, saya melihat. Pak, Tuhan bicara, apa Tuhan tidak bicara? Lalu dia bilang begini, Pak, Bapak harus hati-hati ya kalau jalan. Oke. Sampai sana saya bilang, Pak, saya minta didoakan. Kenapa? Tadi Pak, iya, saya ketemu dengan ini, lawan jenis. Dan saya kenapa tiba-tiba tuh kayak tertarik begitu Pak, kayak ada roh saya tuh langsung dia bilang gini Pak, dalam Yesus, saya tengking dalam nama Yesus, keluar, Pak. Dia tengking rasa suka saya kepada lawan jenis kan aneh. Terlalu ngeroh, lupa daratan. Awal penyesatan ketika tidak ada keseimbangan. Harus seimbang antara roh dan kedudukan jasmani itu harus seimbang. Roh juga mesti pakai pikiran, jangan sampai terlalu lewat lagi lah. Begitu kan, jangan kayak gitu. So, itu saja. Tadi yang pasti kita sudah bicara 3 hal hari ini bahwa Mesias yang pertama adalah orang yang merasa dirinya paling benar.
Kedua, Messiah syndrome yang kedua adalah orang yang merasa paling, yang tidak berdosa dari kecil. Messiah syndrome adalah orang yang merasa bahwa dia punya andil atas pertobatan seseorang. Saya mau bilang, Tuhan punya andil, bukan kita punya andil. Amin. So kita mesti rubah kita punya konsep saat ini. Jangan pernah pikir bahwa kita punya andil sesuatu dalam orang punya pertobatan. Dan we are not Messiah, kita bukan Mesias, kita bukan juru selamat. Yesuslah juru selamat. Amin. Amin. Dan please jangan bawa orang ketemu agama, bawa orang ketemu Yesus. Karena ada banyak orang ketemu agama, jadi orang beragama, lupa bertuhan, lupa berhubungan dengan Sang. Please, jangan cuma bangga jadi agama Kristen. Karena Kristen itu bukan agama sejatinya. Kristen itu hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Kalau kita pikir agama Kristen hanya sekedar agama saja, kita sakit agama. Saya pikir mungkin itu, mari kita berdoa. Saya undang WL dan kita jadikan pujian ini sekali lagi.